Yos, akhirnya chapter resmi Boruto 2 Blue Vortex chapter 19-nya versi detail manga plus ya. Coba dengarkan ini baik-baik. Chapter ini dibuka dengan adegan yang salah mengesankan nakama. Boruto chapter 19 ini cover story-nya itu adalah Moegi Kazamatsuri. Di sini tertuliskan sebuah cerita. Bayangan yang tengah terlelap kini bergejolak lagi. Chapter ini tertuliskan kalimat Konoha Maru-chan. Nah, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih detail ya nakama. Lebih jelas lagi bagaimana cerita-cerita lebih lanjut dan adegannya versi sangat akurat. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, kita mau ngingetin juga ya, sekarang itu YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, aparel, produk-produk unik lainnya, tema Jepang atau yang viral di marketplace, semuanya sekarang ada di YouTube. Jadi setiap video panjang, short maupun live ya, kita akan berikan rekomendasi produknya itu, biar kita tambah semangat tuh bikin kontennya. Jadi jangan lupa untuk dicek dan dicek ya jika kalian ngerasa tertarik. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Chapter 19 ini versi resmi detail manga plusnya ya teman-teman, dimulai pada sebuah prolog awal. Araya dan Shinki di hari itu, momen kelahiran Kenjutsu Maut Jitsetsu Ryu Fujin. Nah, di sini itu penggambarannya sangatlah menarik karena akan menampilkan Shinki dan juga Araya. Kita melihat gambaran pertama itu adalah pedang tersebut seperti dimiliki cakra besar ya teman-teman. Nah, di sini itu kita melihat bahwa Shinki itu sepertinya memberikan benda tersebut kepada Araya. Dia berkata, "Sudah selesai, coba pegang sekarang." Araya kemudian tuh langsung memegangnya dan melihat ini. Nah, pedang tersebut sepertinya memang istimewa. Shinki menambahkan, "Aku menanamkan cakraku pada pedang itu. Kalau kau memakainya bersamaan dengan buton Kenjutsu milikmu itu, kau akan bisa mengendalikan pasir besi hingga batas tertentu. Itu seperti yang kulakukan." Nah, Araya itu menamai teknik pedang elemen angin tersebut itu juga memiliki cakra elemen pasir besi miliknya. Araya kemudian itu menggunakan pedang tersebut nih. Di sini dia berkata, "Kau yakin dengan begini kau mengurangi kesempatan menentangmu kalau bertarung melawanku kan?" Nah, Shinki menjawab, "Jangan bercanda, justru dengan begini kau bisa setara denganku." Lalu Araya memasukkan ke sarung pedang di belakang tersebut. Seenaknya saja meremehkan orang lain ya. Kita melihat di panel selanjutnya, kita melihat Shinki itu dia sepertinya melihat sesuatu di bawah tersebut. Ternyata teman-teman di situ ada Gaara, ada Kankuro dan juga Yodo. Di sini kita melihat dan dia mengatakan seperti ini, "Semua ini demi melindungi ayahanda. Aku ingin kita meningkatkan kemampuan kita itu sejauh mungkin." Memang putra yang satu ini sangat berbakti ya. Shinki menambahkan lagi, tapi Araya sempat mengatakan, "Dasar kau ini, setiap buka mulut yang kau bicarakan selalu saja ayahmu itu ya." Dan dia mengatakan seperti ini, "Wajar saja kan? Memangnya apakah salahnya semua itu?" Nah, di Shinki Araya itu merespon, "Sekali lagi coba pikirkan Yodo sedikit Shinki." Dia memandangi dan juga sepertinya itu sedang merenung tuh. "Kau sendiri juga sama kan? Selalu saja membicarakan Yodo." Mereka berdua itu sepertinya sama-sama merenung dan memandangi orang yang ada di bawahnya tersebut, rekannya Yodo. "Sepertinya kau masih belum paham ya Shinki." Tiba-tiba kita melihat nih adegan itu sudah berpindah ke panel sekarang ini, pertempuran di Sunagakure ya teman-teman. Flashback itu berakhir dan kita melihat secara langsung tebasan pedang Jitsetsu Ryu Fujin itu digunakan Araya. Nah, akhirnya Mitsuki terbebas nakama dari pedang tersebut. Nah, karena pedang tersebut itu membebaskan dari pasir hitam besi tersebut itu, Mitsuki bisa bergerak lagi. Bagus, pasir besi yang mengikat Mitsuki berhasil dilepaskan. Sarada mengatakan seperti itu dan kita melihat Mitsuki sudah bersama mereka lagi. 4 orang melawan 1 orang. Mitsuki, Sarada, Araya dan juga Yodo. Terima kasih Araya. Sampaikan terima kasih itu pada Shinki setelah kita berhasil menolong dia.
Begitulah yang dia katakan. Nah, panel di sini tuh langsung memperlihatkan keempat orang tersebut ya. Memang terjadi perbincangan di antara mereka. Kalian para ninja Konohagakure fokuslah untuk menyerang. Biar aku yang mengatasi pasir besi miliknya tersebut. Oke, dimengerti. Sarada merespon tersebut dan kita lihat bagaimana Ryuei Gojubi itu mulai merespon. Pede sekali kalian itu. Sepertinya aku benar-benar dipandang sebelah mata ya. Tapi justru itu yang membuatku tambah semangat. Tiba-tiba dua pasir besi tersebut itu dikeluarkan dengan sangat luar biasa banyaknya nakama. Kita melihat di sini itu Araya langsung dengan cepat itu maju ke depan dan mengeluarkan tebasan-tebasan dari pedang Jitsu Ryu Fusion tersebut. Kita melihat serangan-serangan itu luar biasa bisa dilancarkan dan juga bisa dihempaskan dengan mudah loh. Kita melihat bagaimana Ryuei Gojubi aja juga tak percaya. Dia datang. Nah, Yudo mengatakan seperti itu dari arah jam 7. Kita melihat di sini tuh dengan cepatnya Araya juga langsung menyadarinya. Dengan tebasan tersebut itu pasir besi tersebut tuh akhirnya menghilang lagi. Nah, pertempuran itu masih berlangsung sangatlah sengit ya nakama. Ryuei Gojubi kemudian merespon, boleh juga, ternyata bukan cuma omong kosong saja ya. Sarada langsung merespon tersebut dengan berlari. Dia itu tampak mengeluarkan semacam segel. Tiba-tiba Katon Gokyaku no Jutsu. Pas serangan tersebut tuh meledak dengan sangatlah hebatnya loh teman-teman. Namun ya teman-teman, di sini itu Gojubi Ryu tersebut tuh langsung memandangi tersebut dengan melapisi pasir besi di depannya. Luar biasa di pertempuran itu. Tapi ingat ya, ini belum berakhir. Tiba-tiba di belakang Ryu di titik butanya ular besar muncul loh dengan sangat ledakan luar biasa. Dia kaget tiba-tiba ular besar itu langsung melilit tubuh Ryuei Gojubi. Grab. Kita tahu siapa yang melakukannya? Ya siapa lagi kalau nggak putranya si Sanin tersebut. Serangan itu luar biasa. Nah, kalian lihat apa yang mengesankan? Orang tersebut sudah menggunakan Sage mode. Akhirnya Mitsuki mengeluarkan tanduk seperti Otsutsuki. Dia akhirnya melihat Ryuei Gojubi dan keduanya berpandangan. Mungkin mereka kaget ya jika Mitsuki memiliki kekuatan seluar biasa ini. Serangan ular tersebut dilancarkan lagi dan kita melihat Ryuei Gojubi itu cukup kewalahan ya. Namun beruntungnya dia itu melepaskan diri dengan meledakkan dirinya tersebut melalui pasir hitamnya. Mitsuki memandangi tersebut dengan perubahan aura ular menyala-nyala. Luar biasa mengerikan. Nah, Yudo lalu berkata, berhasilkah serangan itu? Tidak, belum. Itu belumlah semuanya. Dia menghindari serangan dengan mengubah dirinya menjadi serpihan tersebut. Rupanya dia juga mampu mengubah tubuhnya menjadi pasir besi ya. Nah, Araya menambahkan, berhati-hatilah kalian supaya tidak dikendalikan lagi. Nah, kita melihat bagaimana Yudo itu memandanginya. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Semuanya dengarkan aku. Meski hanya sedikit dari arah jam 2 terdengar suara gesekan antar pasir yang sangat keras ini. Sarada itu keringat dingin di sana, tetapi dia masih melanjutkan lagi. Kemungkinan dia ada di sana kan? Lalu Araya dengan cepat itu mengeluarkan pedang tersebut dengan cakra luar biasa. Serahkan padaku. Tiba-tiba dia langsung melesat tersebut. Jitsu Ryu Fusion dikeluarkan lagi. Pams. Akhirnya dia mengetahui bahwa keberadaan Ryuei Gojubi benar-benar muncul di sana nakama. Kita melihat bagaimana Gojubi tersebut itu juga terlempar cukup jauh ya. Dia juga bisa mengumpulkan pasir besi seperti ini ya. Sekarang seranglah dia. Nah, Mitsuki lalu meledakkan ular tersebut dengan cepatnya. Kalau urusan serangan, serahkan percaya aja deh dengan Mitsuki itu. Ular-ular tersebut langsung mencekik dan juga memakan tubuh dari Ryuei Gojubi tersebut. Dia terlihat kesakitan di sana dan sedikit terlempar lebih jauh lagi. Tiba-tiba Sarada dengan sharingan tersebut itu dia datang. Tidak akan kubiarkan kau lolos. Ingatlah tersebut, 1000 burung itu akhirnya dikeluarkan sob. Dia berlari dan akhirnya Chidori dikeluarkan. Serangan dan tebasan tersebut itu membuat Ryuei Gojubi kesakitan. Ledakan tersebut terjadi di sana ya. Namun dia itu menghilang lagi, udah kayak Genjutsu Itachi dengan burung gagaknya tuh. Gojubi tersebut mengesankan sekali. Yudo di sini menambahkan, apa dia sudah tumbang? Tidak, lukanya terlalu dangkal. Dia itu masih bersembunyi menjadi pasir lagi. Sial, merepotkan sekali. Mitsuki menambahkan seperti
seperti itu. Kejar dia sampai kemanapun. Kita melihat di sini tuh tiba-tiba panel sudah berganti ya teman-teman. Bagaimana Matsuri yang kemarin itu terlihat sopan santun, sekarang itu mengerikan sekali. Aku hanya ingin memanggilmu Konohamaru-chan. Kenapa tidak boleh? Nah, lihatlah itu raut wajah yang mengerikan nih. Aku sudah bilang berkali-kali kan, tidak suka ya aku tidak suka. Dipanggil begitu pun bikin perasaanku tidak enak tahu. Perbincangan dan debat di antara kedua orang tersebut itu masih berlangsung. Gara-gara perempuan sialan itu, padahal kau memperbolehkan Moegishi perempuan jalang itu memanggilmu begitu kan? Itu tidak adil namanya. Kalau aku bilang tidak suka ya tidak suka. Begitulah yang selalu dikatakan oleh Konohamaru. Kenapa malah cari-cari alasan lain? Jangan seenaknya dong. Itu kan cuma nama kan? Aku harusnya bebas manggilmu dengan nama apapun. Kau tahu, justru kau yang seenaknya. Dan lagi itu hanya nama panggilan. Kenapa kau begitu terobsesi? Seenaknya saja bicara. Yang terobsesi itu justru kau kan, Sarutobi. Nah, kedua orang tersebut itu saling melirik nih. Kita melihat bagaimana Konohamaru itu benar-benar terdesak loh teman-teman. Kalau tidak dibantu, orang tersebut bisa aja akan koit dan mungkin akan menjadi salah satu bagian dari ego Jubi. Kita melihat di panel selanjutnya itu. Nah, disinilah Eida itu sebenarnya mengawasi. Dia juga cukup khawatir melihat bagaimana Sarutobi itu tak berkutik dengan akar-akar yang dari rambut si Matsuri tersebut ya. Senringan tersebut tuh masih mengawasi dengan salah jelas, dan Eida itu menambahkan, ini hanya dugaanku, tapi kurasa masalahnya bukan pada nama panggilan itu sendiri, tapi dia tuh terobsesi pada hubungan yang memungkinkan lahiran nama panggilan tersebut. Kok ini tidak peka atau gimana ya Konohamaru-chan? Kita melihat bagaimana selanjutnya panel itu memperlihatkan Kashin Koji. Eida, bagaimana situasinya di sana? Konohamaru dalam bahaya besar. Dia membuat Matsuri itu murka sekarang ini Koji. Sekarang Matsuri hampir melahapnya. Bagaimana dengan Sarah dan lainnya? Dia menanyakan hal tersebut lagi. Apakah mereka berhasil mengalahkan Ryu Ego Jubi? Eida lantas menambahkan, sejauh ini mereka itu unggul, tapi entah bagaimana mereka akan mengakhirinya. Yang jelas untuk saat ini mustahil bagi mereka untuk membantu Konohamaru. Kita melihat bagaimana reaksi Boruto itu sangat panik ya. Dia sudah memegangi Kusanagi tersebut. Kashin Koji itu kemudian mengatakan seperti ini, aku mengerti perasaanmu yang ingin segera ke sana Boruto, tapi tahanlah dulu. Sekarang itu bukanlah saatnya. Nah, Boruto masih memandangi ke depan tersebut itu sepertinya sangat khawatir dengan Sarutobi. Ingat ya betapa dekatnya mereka berdua di masa itu. Nah, panel tiba-tiba berpindah pula kepada Jura Nakama. Dia berkata, menurutku kehidupan yang ideal adalah mengikuti naluri untuk mencapai satu tujuan yang bernama evolusi. Dia mengatakan seperti itu. Hidari mendengarkannya. Namun karena sifat sosial dalam diri manusia, mereka mengkekang diri dengan belenggu yang bernama rasionalitas, sehingga menghalangi naluri untuk mencapai evolusi. Kata-katanya keren juga ya. Dia masih menambahkan lagi, ancaman itu muncul karena manusia memiliki akal. Beda halnya dengan kita yang setia pada naluri Hidari. Mereka para manusia punya masalah yang krusial sebagai makhluk hidup. Begitu ya, Mamushi menambahkan. Faktanya sangatlah menyedihkan, tapi itu tidak hanya hubungan dengan kita kan? Jura masih merespon lagi. Tidak juga, karena itu bukanlah satu-satunya ancaman yang diakibatkan oleh akal. Hidari masih memandangi tersebut dan Jura menambahkan lagi. Bahkan bagi kita manusia pohon dewa, ada sebuah konsep berbahaya yang dapat membawa masalah yang serius, yaitu adalah cinta. Nah, Jura merespon seperti itu dan dia itu sepertinya memandangi sesuatu. Kayaknya nih Ego Jubi itu tahu loh keadaan apa yang terjadi di Sunagakure. Rinnegan itu begitu fokus melihatnya. Kita melihat panel itu kembali lagi kepada area Sunagakure itu. Sarutobi udah nggak ketolong cuy. Rambut dari Matsuri itu tiba-tiba memang sudah berubah menjadi akar-akar pohon yang sangat besar sekali. Nah, kepala dari Sarutobi udah terjerat parah ya. Dia menambahkan si Matsuri itu, rasanya kepalaku penuh denganmu. Lama-lama aku bisa gila. Kenapa aku harus merasakan hal seperti ini? Sungguh menyesalkan sekali dan membuatku kesal. Tenanglah dulu. Benar juga, kurasa itulah sebabnya. Mungkin kalau aku melahapmu, maka aku tidak perlu merasakan pengalaman sepahit ini lagi kan? Nah, dia mengatakan dengan terbata-bata seperti itu dan sepertinya mengalami eureka moment. Nah, disinilah Jura kembali merespon di antara para Ego Jubi. Setiap anggota Inoshikacho adalah shinobi yang luar biasa kan? Kau ingat itu? Mereka mengutamakan nyawa Himawari tanpa memedulikan bahaya yang mengancam pasukannya. Yang mengejutkan meski sadar bahwa itu adalah keputusan yang sangatlah bodoh, mereka semua memilih untuk melakukannya. Hidari
Hidari masih memandangi, terutama Inojin Yamanaka yang kehilangan akal sehatnya hingga mempertaruhkan nyawanya untuk hal yang sangat sia-sia. Kita melihat bagaimana itu Mamushi juga mengawasi perbincangan tersebut. Nah, Jura itu menambahkan lagi, berbagai tindakan bodoh itu adalah akibat dari cinta yang mengacaukan pikiran mereka itu. Apa-apaan itu? Lantas apa cinta itu sendiri? Hidari menambahkan seperti itu, ego Jubi yang mirip Sasuke ini sejenis penyakit kah? Nah, Jura merespon lagi, meski banyak ditemukan dalam berbagai buku Hidari, konsep ini tetap sulit untuk dijelaskan dan dipahami. Satu hal yang pasti bagi makhluk hidup, kenyataan bahwa cinta dapat memicu kerusakan serius adalah fakta yang tak terelakkan lagi. Panel langsung kembali ke Sunagakure. Konohamaru itu matanya terbelalak dan juga scene di sini sebenarnya masih dibicarakan oleh Jura. Seharusnya naluri kalian telah memberikan sinyal yang sama kan, yaitu dorongan untuk memahami dan juga menguasai konsep berbahaya yang dikenal sebagai cinta itu. Nah, kita melihat dua ego Jubi serasa di kanan dan di kiri dalam satu frame, Jura dan juga Hidari. Emang Hidari itu memang sangat-sangat misterius ya nakama. Apakah akan ada plot twist masa depan? Bisa aja. Panel kembali ke Sunagakure lagi, bagaimana Yodo, Sarada, Mitsuki, dan Araya itu mereka tengah panik nih. Tiba-tiba Yodo merasakan sesuatu terdengar ada di atas kita, tepatnya itu di langit sana. Nah, di sini Araya merespon, bersiaplah, aku akan menariknya keluar di sini. Tiba-tiba Ryu itu memang muncul di sana nih dengan wujud yang sudah kembali besar tersebut. Percuma saja berapa kali pun kau bersembunyi ego Jubi. Namun sesuatu di sini dikeluarkan oleh Ryu ego Jubi. Nah, apa itu? Sumehaka sob. Itu cukup banyak loh. Sumehaka keluar tersebut langsung menyerang mereka. Taktik ini memang mengesankan sih dari Ryu tersebut. Sumehaka jelas Sarada tahu dong, karena di Konoha sendiri dia pernah melawannya. Mitsuki yang tidak main-main dan selalu mengesankan pertarungannya itu meledakkan ular-ular tersebut. Serangan-serangan ular tersebut langsung melahap dan juga mengalahkan para Sumehaka. Masalahnya itu adalah Sumehaka tersebut itu banyak sekali. Nah, kita melihat bagaimana Sarada juga mengeluarkan Hosenkan no Jutsu ya. Serangan api tersebut membakar para Sumehaka. Masalahnya sendiri, tapi Sumehaka tersebut itu selalu beregenerasi dan muncul dari satu Sumehaka ke yang lainnya. Sial, tak ada habisnya. Mitsuki selalu yang mengatakan seperti itu. Cuma mereka itu terlalu banyak. Tiba-tiba di antara Yodo sendiri itu, para Sumehaka salah satunya sudah mau menggigit dan akhirnya beneran loh, satu Sumehaka itu berhasil menggigit Yodo sendiri. Sialan. Tiba-tiba di sini itu Araya langsung berlari itu menggunakan pedangnya. Yodo, tebasan tersebut itu memang mengenai Sumehaka tersebut ya. Cuman pedang itu memang tak sekuat dengan Kusanagi Boruto. Agak cukup terbelah sih. Masalahnya itu pedang itu tidak bisa dicabut dan nyangkut di sana. Nah, pertempuran dalam satu frame itu heroik. Ular-ular Mitsuki itu di atas sana, Sumehaka bergelantungan, Ryu ego Jubi itu menyerang Yodo dan juga Araya itu mau mengeluarkan pedangnya itu tidak bisa. Kemelut terjadi di sini nih, dan akhirnya sang Sumehaka tersebut itu berhasil kabur dari sana karena Ryu ego Jubi itu melakukan sesuatu. Serangan tersebut itu mengesankan nakama. Nah, Ryu ego Jubi itu menambahkan salah satu Sumehaka baru itu muncul di sana untuk mencegah pedang tersebut berhasil dicabut. Akhirnya serangan itu menjadi sebuah kemelut lagi dan konflik yang akan membuat kekacauan kepada tim Shinobi itu sendiri. Nah, kita melihat di sini ya bagaimana itu Mitsuki juga kaget. Sementara itu Araya menambahkan, yang benar saja pedang yang terjatuh di tubuhnya juga terhisap di sana. Mitsuki menoleh dengan sage mode seperti Otsutsuki Toneri itu ya. Ryu ego Jubi memandanginya. Dengan begini tak ada lagi jurus yang bisa memangkal pasir besi milikku kan. Aku yang akan keluar sebagai pemenangnya. Kita melihat bagaimana Yodo sendiri itu memandangi di antara mereka, dan Sarada itu sepertinya juga mengatakan, sial, ini gawat sekali. Kita masuki di panel-panel akhir ya nakama. Di sini ada sebuah epilog atau akhir dari prolog yang mengesankan. Situasi menjadi gawat dalam sekejap saja. Jurus apakah yang bisa mengatasi semua ini? Para manusia pohon dewa yang memperlihatkan tarinya secara bersamaan, Ryu ego Jubi dan juga Matsuri. Kita melihat di ending ini Konohamaru benar-benar tak tertolong. Dia dijerajut tinggal kelihatan wajahnya so. Nah, mari kita bersatu Konohamaru-chan. Itu menjadi akhir dari pengungkapan chapter terbaru ini, chapter
chapter 19 Boruto 2 Blue Vortex-nya. Kami pikir ya nakama, ke depan kejadian-kejadian baru itu akan jauh lebih menarik lagi. Apakah Boruto akan datang membantu? Apakah Shinkoji akan bergerak untuk pertama kali untuk masuki chapter 20-an? Ingat ya, salah satu Kuchiyose andalan dari Sarutobi itu mestinya memang akan dikeluarkan di era 2 Blue Vortex ini. Enra itu harusnya sudah besar ya, dan banyak fan art yang bertebaran bagaimana sosok Kuchiyose ini memang muncul membantu Sarutobi. Well, bisakah seperti itu? Bisa aja sob, karena ketika pertempuran Edo Tensei kala itu ya, Hiruzen Sarutobi itu ketika melawan Hashirama Tobirama karena ulah dari muridnya sendiri Orochimaru, ketika dia terjerat dari akar pohon yang dilakukan oleh Hashirama ya, dia itu akhirnya mengeluarkan Kuchiyose loh. Dan ingat siapa yang datang tersebut itu? King Enma teman-teman. Dia menggunakan tongkat panjang adamantium setelah berevolusi. Akhirnya mereka berdua bertarung melawan Mokuton tersebut. Nah, mungkin dejavu seperti itu akan terjadi bukan kepada putranya, tetapi kepada cucunya, seseorang yang juga menggunakan nama besar desa Konohamaru. Sarutobi muda ini, Sarutobi Konohamaru. Ya, chapter ke depan kita pikir bakalan lebih menarik lagi nakama. Sepakat nakama tentang penjelasan bagaimana chapter 19 ini sudah kita tahu itu. Yos, itu menjadi menarik lagi. Oh ya, jangan lupa ya nakama untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan juga ramaikan di sana, oke? Jadi jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Thanks ya telah nonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.